Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi dalam rangka Renungan Kebaktian Rumah Tangga Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan tahun 2022. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 12 sampai dengan 24. Sebelum kita membacanya, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mensyukuri karya Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami mensyukuri karya Tuhan yang memulihkan hidup kami. Kami memohon hikmat Tuhan bagi kami, agar ketika membaca firman-Mu dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup setiap hari, sebagai orang percaya yang terus belajar untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Pimpin kami ya Tuhan di dalam belas kasihan dan rahmat-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Amos pasal 5 ayat 12 sampai 24. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu saja dalam hidup kita ingin menjadi orang yang baik dan kita ingin dikenal sebagai orang yang baik. Tapi dari Amos kita belajar satu hal tentang kebaikan. Bahwa orang yang baik bisa saja kelihatannya baik, padahal sebenarnya dia tidak baik. Sebaliknya, mungkin seseorang kelihatan penampilannya kurang sedap dipandang mata, tapi dia bisa berbuat baik pada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan begitu murah hati. Kitab Amos bicara tentang sikap hidup umat Israel di bagian utara yang kelihatan saleh dan beragama. Tapi ada hal yang layak diuji dan dikritik. Amos melihat mereka hanya kelihatannya saja baik, tapi tidak sungguh-sungguh baik. Mereka kelihatan rajin beribadah di rumah ibadah, tapi mereka bersikap sangat buruk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada banyak hal yang dirinci oleh Amos dan dikritik oleh dia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang selama ini disepelekan dan direndahkan karena tidak bisa membela diri. Kebanyakan umat waktu itu merasa Tuhan tidak melihat perbuatan jahat yang mereka lakukan pada orang-orang miskin.
Namun ternyata Allah sangat muak dengan perbuatan mereka. Amos menubuatkan hukuman dan penghakiman pada mereka. Satu hal yang pasti, terang di dalam hidup akan musnah. Dalam hidup mereka berganti dengan kegelapan. Tentu saja sebagai manusia kita tidak ingin hidup dalam kegelapan. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan? Oleh karena penghakiman atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Kata penting di sini adalah pertobatan. Amos mengingatkan, hendaklah keadilan dan kejujuran bergulung-gulung dan mengalir seperti air di dalam kehidupan orang-orang yang percaya pada Allah. Orang-orang yang hidupnya jujur dan adil, apalagi pada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, tidak perlu khawatir dengan hari esok. Tuhan akan menolong sehingga jalan hidup orang-orang yang jujur dan adil akan benar-benar menjadi terang. Tentu Bapak Ibu Saudara pernah merasakan pertolongan Allah ketika hidup kita melekat pada Tuhan. Mungkin hidup kita seadanya dan secukupnya saja, tidak berlimpah-limpah seperti orang yang mengejar-ngejarnya dengan cara yang tidak jujur dan tidak adil. Tetapi kita yakin bahwa semua jalan orang yang betul-betul baik akan menjadi terang. Dan takut pada Tuhan itu akan jadi berkat yang diberikan bukan hanya pada saat ini dalam hidup kita, tapi juga bagi anak cucu kita sebagai warisan Tuhan bagi mereka. Seringkali kita lupa bahwa ketika sebagai orang tua kita mencontohkan berbuat baik, maka anak cucu kita pun akan belajar bahwa berbuat baik itu baik. Dan mereka akan melihat banyak sekali berkat dalam kesungguh-sungguhan hidup yang takut akan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita tanyakan pada diri kita saat ini. Bagaimana kita melihat pergumulan orang yang tertindas? Apakah kita bersyukur karena tidak seperti mereka? Apakah kita merasa yang penting kita aman? Atau kita punya kegelisahan untuk mau melakukan sesuatu dan menolong mereka? Jika kita merasa seperti itu, maka berbahagialah karena Tuhan memberi pada kita kesempatan agar hidup kita jadi terang dan berkat. Semoga kita berani untuk hidup takut akan Tuhan dan memperjuangkan keadilan kejujuran bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memampukan kita. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang jujur dan adil, tolong kami untuk meneladani-Mu dengan berusaha sungguh-sungguh mau mengambil resiko, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, agar hidup mereka jadi lebih baik. Sehingga kami bukan saja menjadi orang yang kelihatannya baik, melainkan menjadi orang-orang yang sungguh baik di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Amin.